Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami membawa korban syukur kami yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan yang datang pagi hari ini dengan masalah, dengan pergumulan. Kami boleh pulang mendapatkan sukacita yang besar daripada-Mu Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang terbaik. Hari di mana Tuhan kami boleh bertemu dengan Kau. Mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah hati kami bersuka dan Kau disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari Bapak Ibu, untuk saya undang bangkit berdiri. Akan dipikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, tunggulah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ya, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku,
ini adalah hari yang terbaik, amin. Sebab ada Tuhan di dalam kita, Dia hidup di dalam kita, amin. Firman-Mu Tuhan menerangi jalan kami. Untuk itu Tuhan kami bisa berjalan bersama Engkau, amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari saudara, kita lebih lagi bersuka di dalam Tuhan. Firman terangimu jalanku, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa di dalam namanya ada kemenangan, amin. Untuk itulah hanya darimu-lah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, hidupku di dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan
yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tanganmu tak pernah gagal. Sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Oh, kami sungguh percaya Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Oh, padamu aku percaya, Tuhan. Yesusku, oh, kami sungguh percaya Kau Tuhan yang tak terbatas, Tuhan. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, Damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan,
janjimu, hanya darimu pertolonganku. Sejahtera kau selalu beserta, padamu aku percaya. Sejahtera kau selalu beserta, padamu aku percaya. Kami sungguh percaya Tuhan. Kami tidak pernah takut sebab Engkau beserta dengan kami. Kami tidak pernah Tuhan gentar karena Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Aku percaya, aku percaya, ku berseru kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Aku percaya, kami percaya Tuhan. Aku percaya, Ku berseru kau pun mendengar, ku berserah. Aku percaya, aku percaya. Yes Lord, yes Lord. Kami percaya Tuhan. Ku berseru kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Oh, kami berserah Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu. Yesusku, ku tak takut, sebab aku milik-Mu. Sebab Engkau setia, ku tak takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu sempurna, ku tak takut. Sebab aku milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau seserta, ku tak takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu sempurna. Amin, amin. Aku percaya, aku percaya. Ku berseru, kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Aku percaya, aku percaya. Ku berseru, kau pun mendengar, ku berserah. Amin, amin, amin. Kami sungguh percaya Tuhan.
ketika kami berseru kepada Engkau, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kami, Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Yesus yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Ini saatnya Tuhan Kau berbicara pada setiap kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Oke, shalom. Kurang keras, shalom. Arah sukacita, amin. 3 hari ini panas banget ya Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah persatuan, persekutuan kita membuat sejuk lingkungan kita. Amin. Ya, beberapa hari GBT ikut basar di baptis. Satu-satunya pendeta yang ikut angkut-angkut. Melayani. Amin. Ya kan? Dan 3 hari ini luar biasa panasnya. Luar biasa panasnya. Sampai anak saya sakit, Bapak Ibu Saudara. Beberapa teman-teman kita juga sakit. Jadi jaga kesehatan baik-baik. Bilang kanan kirimu, jaga kesehatan. Ya. Amin ya. Ini pemain gitar kita nih, Ishak. Tadi malam dia info ke saya, kok aku gak bisa pelayanan kok. Kenapa? Aku demam. Jadi waktu main TYF tuh udah gak enak badan. Latihan musik, beres latihan musik demam. Jadi dia udah 2 minggu. Nah saya bilang teman-teman yang sakit sekarang tuh belakangan, saya duluan. Yang kemarin ini Daud minggu lalu sakit. Geraldo sakit. Masuk kerja gak? Sempat izin, ada izin. Ya jadi kita jaga kesehatan baik-baik. Amin. Biarlah sukacita Tuhan itu menjadi imun bagi tubuh kita. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan karena ngomongin tentang pelayanan ya. Karena ada yang mau dilantik, diteguhkan. Hari ini kita akan bahas satu topik, integritas dalam melayani Tuhan. Menurut saudara penting gak integritas dalam melayani Tuhan? Sangat penting, sama-sama katakan sangat penting. Ya, karena banyak orang ketika di atas panggung itu cuman promosi doang, kelihatan kemasannya bagus. Tapi Senin sampai Sabtunya hidupnya tidak berintegritas. Ya, you can acting good di atas panggung, tapi kita nggak bisa acting di hadapan Tuhan, betul ya? Makanya penting kita punya integritas dalam melayani Tuhan. Nah, next slide. Di dalam kamus Oxford, jadi kemarin sudah bahas kamus bahasa besar Indonesia dan lain sebagainya, saya ambil beberapa terjemahan ya tentang integritas. Kamus Oxford mengatakan integritas adalah kualitas menjadi jujur. Perhatikan, kita semua tuh natur kita tuh dosa, betul ya? Tapi ketika kita percaya Tuhan, harusnya kualitas kita menjadi orang yang jujur, punya integritas. Karena integritas itu ngomongin apa? Kualitas. Sama-sama katakan kualitas. Sama-sama katakan kualitas. Harusnya kualitas orang percaya itu memang punya integritas. Amin. Masa kita kalah sama orang yang gak kenal Tuhan? Orang yang gak kenal Tuhan mereka punya integritas luar biasa. Dan memiliki moral yang kuat, enggak mudah digoyangkan. Ya, atau keadaan, ketiadaan, ketidakjujuran atau kecurangan, enggak bisa tidak jujur. Pokoknya aduh, kayaknya bukan gua banget deh ranahnya kalau berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nah, Mahatma Gandhi, saya kutip sedikit kata-kata dia, integritas adalah keyakinan pribadi yang tulus dan tekad untuk memegang teguh nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral, bahkan jika hal itu memerlukan pengorbanan.
Kalau kita memerlukan pengorbanan, supaya kita tetap bisa punya integritas di hadapan Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini manusia bukan berkorban untuk bisa tetap berintegritas, tapi mengorbankan integritas demi sesuatu yang lain. Ya, saudara dikasih Tuhan, karena untuk bisa integritas saudara perlu pengorbanan. Betul nggak? Perlu lakukan sesuatu, perlu diupayakan. Nah, integritas kalau saya simpulkan adalah sebuah konsep moral yang mengacu pada kualitas, tadi dikatakan kualitas, kepribadian atau karakter seseorang yang mencerminkan kejujuran, kejuangan, dan konsistensi moral. Jadi bukan gini, Senin gue jujur, Selasa jujur, Rabu ya agak gak jujur deh, Kamis gak jujur deh, ya Jumat karena mau dekat ibadah, Jumat, Sabtu jujur lagi, nggak gitu saudara, tapi konsisten jujur. Daniel itu dari waktu dibuang umur sebelum 17 tahun sampai kerajaan Darius umur 85 sampai 90 tahun tidak didapati kesalahan. Wih, konsisten tuh. Saudara mau yang bekerja konsisten hidupnya jujur? Kerja di perusahaan A jujur. Banyak orang kadang gini ya, kalau jabatannya masih level bawah itu bisa jujur. Tapi kalau udah dapat wewenang banyak nih, kayaknya aku banyak kuasa nih. Minggu depan saya akan bahas lebih dalam tentang Yusuf. Kita ketika dikasih kuasa, mata kita langsung waduh, dikasih kunci, bisa buka brankas. Wah, gak pernah nih, kaget, shock. Wah, dikasih kepercayaan lebih. Biasanya orang ketika dikasih kepercayaan lebih, tergoda untuk tidak jujur, betul ya? Nah, ketulusan dalam tindakan dan perkataan, serta keterpaduan antara nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang dengan tindakan sehari-hari mereka. Kalau kita pegang nilai-nilai firman Tuhan, itu akan memampukan kita selalu berkata, bertindak, berpikir sesuai firman Tuhan. Jadi bukan ngomongnya apa tapi hatinya apa, itu enggak berintegritas. Sifat yang sering dianggap sebagai dasar dalam membangun kepercayaan, betul ya? Bangun hubungan, betul nggak? Saudara butuh integritas nggak? Bangun hubungan, bangun kepercayaan, betul ya? Kemarin Cipriska sempat cerita waktu mau training PT Win ya. Karena baru bangun kerjasama tuh sama orangnya outbound. Wah, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Karena belum ada track record sebelumnya kerjasama. Tapi ternyata bisa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya penting ya. Sangat penting untuk kita boleh membangun integritas dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar pelayan Tuhan, tapi setiap orang-orang percaya. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat Filipi pasal 1, saya akan bahas tentang Paulus. Ini menarik sekali saudara. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 20. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena apa? Dipenjarakan karena apa? Bukan karena korupsi. Tapi karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Nah, tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Perhatikan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Jadi ada orang memberitakan Kristus dengan maksud palsu. Makanya ada istilah rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, pelayan-pelayan palsu. Makanya dibilangnya oknum. Kenapa dibilang oknum? Karena palsu. Dengan maksud palsu maupun dengan
jujur. Tetapi hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Memang Filipi temanya tentang sukacita di dalam Tuhan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Ayat 20 sama-sama kita baca 23. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal dikatakan tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Maka ayat 21-nya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan sekedar masuk surga, tetapi apa? Kalau dia bisa mempertahankan integritasnya, saudara. Nah, Brian Tracy katakan integritas adalah nilai terpenting karena itu adalah dasar dari semua nilai lain. Basic, dasar. Integritas itu dasar dari semua value. Kalau saudara nggak punya nilai integritas, nilai-nilai yang lain akan pasti kerepotan, pasti akan hancur. Makanya kita penting punya integritas. Pertanyaannya, kenapa begitu penting integritas di dalam melayani Tuhan? Ya, kita lihat yang pertama, saudara. Yang pertama dikatakan, karena integritas itu menopang kemajuan Injil. Amin. Kalau orang Kristen semua punya integritas, banyak orang yang mau ikut Yesus. Ya, Raffi Sakarias pernah bilang, banyak orang tidak mau ikut Yesus bukan karena Injil tidak bisa jawab kebutuhan mereka. Tapi karena pengikutnya gak menghidupi Injil. Saya ulangi lagi saudara. Banyak orang tidak jadi ikut Yesus, tidak jadi ikut percaya kepada Tuhan. Bukan karena Injil tidak bisa menjawab kebutuhan manusia, problem mereka, pergumulan mereka. Tetapi karena banyak orang Kristen tidak menghidupi Injil. Makanya Paulus katakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku. Aku di penjara ini memberitakan Injil. Tapi karena ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Bahkan dikatakan sehingga jelas seluruh istana dan semua orang lain dengar Injil Kristus. Saudara mau gak dengan hidupmu? Injil Kristus semakin luas terdengar, disampaikan. Amin. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan kata firman Tuhan. Betul ya? Banyak orang ngomongin Tuhan, tapi gak hidup bersama dengan Tuhan. Banyak orang ngomongin tentang Tuhan. Kemarin Franky Kuncoro bilang, banyak orang ngomongin tentang Tuhan, tapi gak mau ngobrol sama Tuhan. Banyak orang sedikit-sedikit kata Tuhan. Kata Tuhan loh, Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya. Kata Tuhan, kayaknya aku gak bicara sama kamu. Banyak orang bilang gitu, kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan. Tapi gak menghidupi firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya bahwa dalam pelayanan penginjilan yang dilakukan Rasul Paulus, melalui pemberitaannya sesuai dan selaras dengan kehidupannya. Sehingga sekalipun tubuhnya terpenjara, dia dipenjara saudara karena memberitakan Injil, namun Injil tidak terbendung dan terpenjara. Saya percaya Injil itu kekuatan Allah, Roma pasal 1. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara percaya saudara bisa datang sama Tuhan, diselamatkan karena dengar Injil? Amin. Ya. Nah ini, saudaraku dikasih Tuhan. Rasul Paulus sendiri telah membawa pengaruh yang positif. Bukan hanya orang-orang di kalangan orang-orang yang sama-sama di penjara. Kamu di penjara kenapa? Biasanya kalau orang di penjara mungkin gitu ya, tanya, kamu di penjara karena apa? Aku karena ini, karena mencuri, karena ini, karena ini. Kamu di penjara karena apa? Aku memberitakan kebenaran. Wah. Saudaraku dikasih Tuhan, penting buat setiap kita orang percaya. Bahkan ketika dia di penjara Paulus, dia memberitakan Injil, semua orang yang di penjara dengar Injil. Bahkan yang luar biasanya sampai seluruh istana kekaisaran yang
pada waktu itu kekaisaran Roma berkuasa, mereka bisa dengar Injil. Tony Danggi dikatakan begini, next slide. Integritas adalah menjaga kata-kata yang Anda ucapkan dan tindakan yang Anda lakukan selaras satu sama lain. Itu integritas. Yang kedua, saudara, bagaimana integritas itu sangat penting dalam pelayanan kita. Yang kedua, integritas membangun citra diri. Nah ini, ya, citra diri kita sebagai pelayan Kristus. Dikatakan di dalam ayat 13 bagian B, dikatakan bahwa aku dipenjarakan karena siapa? Dipenjarakan karena apa? Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan, next slide, dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Aku di penjara, aku gak malu kok. Kalau kamu di penjara karena korupsi, kamu harus malu. Tapi kan orang Indonesia kalau di penjara karena korupsi gak malu loh. Ditangkap KPK pakai baju oranye masih kata hai dada gitu kan. Paulus bilang apa? Aku tidak akan beroleh malu. Sekalipun aku dipenjarakan, kenapa? Aku dipenjara bukan karena aku tidak melakukan hal yang tidak sesuai firman, tapi karena aku menyampaikan firman. Dikatakan apa? Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Soalnya dikasih Tuhan, Paulus bukan sekedar memberitakan Injil, tetapi hidupnya itu memancarkan Injil. Dia tahu siapa yang dia layani. Setiap kita melayani Tuhan, kita bawa nama baik siapa yang kita layani. Contohnya saudara kerja di satu perusahaan A misalnya. Saudara ditugaskan untuk bekerja atau keluar dari perusahaan untuk misalnya keliling atau misalnya kunjungan. Oh dari perusahaan mana nih? Dari perusahaan A. Kalau kita kedapatan gak jujur, apa yang rusak? Nama perusahaan rusak gak? Sama-sama ikut rusak gak? Ya, betul ya? Soalnya kasih Tuhan, kita yang melayani Tuhan, kemanapun kita pergi, kita tuh hamba Kristus. Biarlah orang melihat kita, oh kamu memang pelayan Kristus, kamu memang hamba Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang saya sangat inginkan dan harapkan, ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang saya dapat bersikap berani sehingga dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Saudara mau dengan jiwa ragamu mengatakan bahwa Kristus harus dimuliakan melalui hidupku. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, mari Kristus harus dimuliakan melalui hidup kita. Karena kita pelayan Kristus. Saudara sedang melayani siapa? Kristus. Saudara lihat gala dinernya KTT ASEAN? Lihat gak? Ada yang lihat gak? Wah megah banget. Man behind acara itu adalah Wisnu Tama. Wisnu Tama. Tapi bagaimanapun Wisnu Tama bilang apa? Aku thank you sama Presiden Jokowi yang kasih kepercayaan. Karena dia tahu dia sedang melayani siapa? Indonesia. Presiden. Ketika dia bikin sesuatu yang bagus, nama siapa yang lebih hebat? Indonesianya bukan dianya. Betul ya? Ya, Indonesianya semakin dikenal. Saudara mau nggak melalui hidup kita nama Yesus lebih dimuliakan lagi? Ketika engkau punya integritas dalam melayani Tuhan, Kristus dimuliakan melalui hidupku, melalui matiku. Wah, saudara dikasih Tuhan. Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, ini ayat yang sering kita baca. Sering kita baca, tapi sering kali kita juga lupa lakukan. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Let your light so shine before men, that
they may see your good works. Jadi orang tuh lihat apa? Mobilmu, lihat model rambutmu, apa yang mereka lihat? Lihat cara berpakaianmu, salah satunya mungkin. Tapi lihat apa? Works, pekerjaan, perbuatan, tingkah laku, sikap kita. Apakah kita and glorify your father. Orang Jaksel bilang which is. Ya kan? Orang Jaksel bilang which is in heaven. Yang mereka lihat apa saudara? Perbuatan. Yang mereka lihat apa? Bukan jasnya kita, merek apa. Yang mereka lihat sikap kita. Hidup kita berintegritas enggak? Dan saya mau katakan saudara, orang lihat kita di gereja cuma 2 jam. Paling banyak orang lihat kita di mana? Siapa yang paling sering lihat kita? Yang paling tahu bobroknya kita? Siapa? Hah? Suamimu, istrimu, orang tuamu, betul? Kalau punya anak, ya anakmu. Pembantumu, betul? Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Jadi ada seorang hamba Tuhan, dia kunjungan ke tempat majelis. Pas kunjungan, ternyata si tuan rumahnya nggak ada di tempat. Karena dia dadakan, udahlah pergi deh. Jadi yang nyambut ada pembantu rumah tangganya gitu. Pas ngobrol, wah pasti bapak sama ibu baik ya. Siapa bilang Pak? Wah. Tapi kan dia pelayanan bagus tuh. Jadi hamba Tuhan ini coba untuk memberitakan Injil kepada pembantu ini. Ibu udah pernah dengar Injil? Sudah. Saudara pernah dengar nama Yesus? Sudah. Oh saya juga sering cerita kok. Majikan saya juga sering cerita tentang nama Yesus. Ayo kita ikut Yesus. Gak maulah saya gak mau ketemu di sorga sama dia lagi. Loh kok sampai bilang gitu? Gak mau ketemu lagi di sorga gimana? Jadi yang paling tahu bobroknya kita siapa saudara? Orang terdekat kita, betul ya? Ya, orang terdekat kita. Coba dikasih Tuhan. Ini ceritanya ada di luar negeri nih. Suatu ketika hamba Tuhan, ini suami istri, mereka hamba Tuhan. Tapi istrinya lebih banyak ngurusin pekerjaan rumah tangga. Lalu bapaknya bilang ini, siapa pengkhotbah terbaik menurut kalian? Ada satu toples isinya, toplesnya ditulis Dedi, toples yang satu isinya ditulis Mami. Tolong isi makanan, permen, pokoknya yang bagus-bagus. Kalau siapa the best preacher menurut kalian? Kalau Dedi berarti isinya di Dedi. Toplesnya Dedi. Kalau Mami berarti di toplesnya Mami. Ditunggu ya besok ya. Besok pagi, wah si papinya sok merasa paling bagus. The best preacher. Saya ketika dengar ini saya takut juga nih. Waduh kalau saya kasih tantangan ke anak saya takut juga nih. Who is the best preacher? Ketika besok paginya, wah ini dedinya bangun lebih pagi. Dia pikir anaknya akan kasih permen, kasih makanan yang enak-enak di toples dedi. Pas dia keluar kamar, dia lihat toples dedinya kosong. Wah, tapi toples maminya penuh. Kok bisa? Dipanggil anak-anaknya, ini pasti udah dikasih informasi nih sama maminya nih. Ayo kamu isi yang punya mami gitu kan. Ternyata anak-anak yang bilang, papi mungkin hebat khotbah di mimbar. Tapi mami lebih hebat menghidupi khotbahnya papi. Wah. Mana yang lebih hebat? Orang yang berkhotbah atau yang menghidupi khotbahnya? Menghidupi. Saudara mau menghidupi Injil? Mau menghidupi firman? Karena kemanapun kita pergi, kita sedang membawa nama baik siapa yang kita layani. Amin saudara. Kita sedang melayani siapa? Kristus. Kita cuma hamba. Kita cuma hamba, betul ya? Makanya mau belajar tunduk dan mau diatur. Saya lihat satu video singkat, short video. Wanita itu makhluk yang paling sulit diatur. Saudara boleh percaya atau enggak?
Saudara boleh setuju atau tidak. Kenapa? Berani-beraninya ngatur wanita. Tuhan kasih alis, dia gambar ulang. Ya Pak ya. Berani-beraninya ngatur wanita. Tuhan udah kasih alis, dia apa? Gambar ulang. Haleluya. Kita lihat yang ketiga. Saudara kasih Tuhan, integritas memberi keberanian untuk bersaksi. Karena kalau kita hidup berintegritas, hidup benar, apa yang kita perlu takutkan, betul ya? Betul nggak? Betul apa betul? Betul apa betul? Ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembicara. Ternyata dia dipenjara karena memberitakan Injil. Memberitakan Injil, memang ada konsekuensinya. Tapi orang-orang percaya yang dengar apa yang dilakukan Paulus, itu juga memberikan keberanian buat mereka berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, dengan tidak takut. Saya kadang suka heran gini loh. Saya kadang suka isengin anak TWF atau siapa. Kamu dipanggil om loh. Aduh, dipanggil om. Ada apa ya? Ada apa ya? Atur dosa. Hidup di bawah ketakutan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, kata firman Tuhan. Ya enggak? Coba perhatikan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, mereka yang dengar, wah Paulus di penjara. Tapi Injil tersebar. Ternyata Paulus di penjara bukan karena melakukan yang aneh-aneh. Wah kalau gitu, kalau kita hidup sesuai firman, kita bisa lebih berani lagi memberitakan firman. Betul apa betul saudara? Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan pemenjaraan saya, ada nggak saya kutip? Nah, telah menyebabkan kebanyakan dari orang-orang Kristen di kota ini, Filipi, menjadi lebih yakin lagi akan Tuhan. Sehingga mereka, apa dikatakan? Mereka apa? Mereka apa? Makin berani. Makin berani ngapain? Mengabarkan pesan Allah dengan tidak takut-takut. Saudara masih takut nggak memberitakan Injil? Masih takut nggak nyebut nama Yesus? Masih takut nggak kalau disebut, kamu Kristen ya? Takut nggak saudara? Kenapa harus takut? Amin. Yesus mati di depan publik. Mari kita deklarasikan iman kita di depan publik juga. Yesus tidak malu kok, dilucuti semuanya, hampir telanjang, dipermalukan di depan umum demi menyelamatkan kita. Kenapa kita perlu malu? Ya, bersaksi atau takut bersaksi tentang firman Allah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Zig Ziglar dikatakan begini, dengan integritas, next slide, Anda tidak perlu takut. Karena tidak ada yang perlu Anda sembunyikan, betul ya? Masih ingat khotbah saya, trust, T yang pertama apa? Transparansi. Karena tidak ada yang perlu Anda sembunyikan. Dengan integritas, Anda akan melakukan hal yang benar, sehingga Anda tidak akan merasa bersalah. Zig Ziglar. Jika hidup kita berintegritas, maka kesaksian kita pun mudah untuk diterima. Betul ya? Bahkan kita diberikan keberanian untuk lebih lagi berkata-kata, bersaksi tentang nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak ada hal yang perlu disembunyikan selama kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dan saya percaya kalau hidupmu berintegritas, ada sukacita Tuhan, saudara menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa, maka kesaksian kita memiliki kuasa yang dahsyat atas kehidupan banyak orang. Amin. Saudara mau? Saudara mau dengan integritas hidup kita dengan berani bersaksi. Saudara berani bersaksi tentang nama Yesus, kuncinya adalah hidup berintegritas. Tuhan gak peduli pendidikan saudara, gak S1, gak S2, gak S3, S teler, S mambo, S doger, S doger. Kita anak-anak teman-teman dulu yang
kerja di OCBC NSP kan dia suka ada yang tukang es doger kan. Saya sebutnya es doger. Apa doger? Dorong gerobak. Mungkin Rafa juga nyebutnya doger kali ya. Apapun pendidikanmu, tapi kalau engkau hidup berintegritas, saudara bisa bersaksi dengan berani bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Yang terakhir saudara. Enak ya terakhir ya. Integritas mampu, nah ini dia. Menyingkapkan motivasi-motivasi yang keliru. Bahasa kepemimpinan tuh orang tuh paling gak suka ngomongin salah. Kamu salah. Tapi orang akan lebih terima kalau dibilang, kamu keliru. Padahal mirip-mirip ya. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Paulus sampai bilang gitu loh. Memberitakan Kristus karena benci. Dan perselisihan. Contoh, benci sama pemimpin keluar, bikin gereja lagi. Motivasinya karena emang cuma dia doang yang diurapi. Gue juga bisa bikin gereja. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Saya waktu kuliah di luar kota di Jakarta S2. Banyak banget denger cerita hamba Tuhan yang begitu. Bangun gereja cuma karena perselisihan. Karena dengki, benci sama gembala seniornya. Benci sama ini, sama pelayan Tuhan ini. Makanya hati-hati dengan persekutuan-persekutuan liar. Karena banyak persekutuan-persekutuan liar dibentuk karena apa? Karena benci sama gembala seniornya. Kok bisa? Saya tahu banyak cerita begitu. Bahkan nih saya pernah dengar dari seorang pelayan Tuhan. Dia bilang gini, aduh ini orang ya padahal kurang apa gembala seniornya. Ditempatkan di satu tempat, dikasih fasilitas, dikasih alat musik, dikasih tempat yang nyaman. Dirampok semua saudara. Tanpa pemberitahuan, seminggu kemudian mau ibadah, AC-nya semua dipretelin, alat musik diangkut semua. Coba. Ada yang melayani Tuhan kayak begitu. Karena iri, karena dengki, karena perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, kata Paulus. Paulus ini orang yang paling bersukacita nih. Memang Filipi temanya suratnya bersukacita. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu dikatakan. Maupun dengan jujur. Tetapi hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Coba kita lihat. Ya. Ada motivasi yang keliru dengan motivasi yang benar dalam melayani. Motivasi yang keliru, ada orang melayani karena iri, karena dengki, perselisihan, perpecahan, pembuktian diri. Emang cuma dia doang yang bisa dipakai? Contohnya siapa? Coba di dalam perjanjian lama. Emang cuma Musa doang yang diurami? Siapa dia? Siapa dia? Halo? Emang cuma Musa doang yang dipakai Tuhan? Siapa tuh yang ngomong begitu? Miriam, betul ya? Siapa lagi? Harun, betul nggak? Iya, kan itu karena apa berarti? Karena dengki. Emang cuma Musa doang yang dipakai? Emang cuma Musa doang yang bisa langsung audible dengan suara Tuhan? Pembuktian diri. Karena apa? Kehormatan manusia, mengejar fasilitas. Ini cerita dari istri saya. Jadi dia punya grup. Teman-teman kuliah dulu di sekolah teologi ya. Gue mau ini nih, mau dipindah tugaskan ke kota ini. Oh gitu, oh iya bagus-bagus tuh, iya. Tapi gue tuh pengen tahu, di sana dapat fasilitas apa ya? Dapat mobilnya apa ya? Rumah saya di mana ya? Terus saya dapat gajinya berapa ya? Lalu ada satu yang komen, dia pelayanan di desa terpencil. Kami melayani di desa terpencil. Gak ada listrik, gak ada
internet, tapi kami melayani Tuhan. Kamu jangan sebut-sebut fasilitas. Wah, saudara, ada nggak yang gitu melayani karena mengejar fasilitas? Ada. Karena kepentingan pribadi semata ada. Tapi biarlah setiap kita boleh melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Kita melayani Tuhan karena untuk memperluas kerajaan Allah. Kita melayani untuk membela Injil Kristus. Apologet. Kita melayani untuk kepentingan bersama. Ada 3 tipe pelayan Tuhan, saudara. Di dalam 1 Korintus, ya. Tipe yang pertama itu expert, konstruktif, cakap, ahli dikatakan. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Jadi perhatikan, rasul-rasul itu meletakkan dasar. Dasar apa? Dasar pelayanan, dasar penginjilan, dasar gereja, dan orang lain membangun terus di atasnya. Perhatikan, kita semua adalah orang-orang yang sedang membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, sama-sama katakan tahan uji. Yang lebih tepat itu tahan uji atau tahan banting? Hah? Halo? Yang lebih tepat itu tahan uji atau tahan banting? Tahan uji atau tahan banting? Tahan uji. Kalau di kantor kan kalau suka ngomong gitu ya, ya dengan lukis ada yang bisa dibantu. Kalau udah agak kesorean, ya dengan lukis ada yang bisa dibanting. Tahan uji atau tahan banting? Tahan uji. Saudara mau jadi orang yang tahan uji? Amin. Amin. Ya, harus mau dibentuk. Berulang kali saya katakan, banyak orang mau dipakai Tuhan, tetapi sedikit yang mau dibentuk Tuhan. Apakah ada orang salah satunya yang mau dibentuk Tuhan? Amin. Ciri-ciri orang yang cakap apa? Dia membangun, mengumpulkan, memelihara, memperkuat dan memperkokoh tubuh Kristus. Expert, konstruktif, cakap, ahli. Yang kedua tipenya unwise, tidak bijaksana. 1 Korintus 3 ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pekerjaannya terbakar, menderita kerugian. Ada rasa malu di situ. Ciri-cirinya apa? Pelayanan asal-asalan, tanpa persiapan, ala kadarnya, tidak maksimal, bahkan mungkin berhenti di tengah jalan. Ya, karena saya percaya setiap persiapan yang kita lakukan itu akan menentukan hasil. Saudara mau hasilnya seperti apa? Betul ya? Tipe pelayanan ketiga, ini dia yang bahaya. Destroyer. Destruktif, perusak. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi bait Allah ini bukan hanya sekedar tubuh kita nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum minuman keras. Tapi kalau kita melayani Tuhan, ternyata kita punya agenda tersendiri. Kita bikin onar, bikin rusuh persekutuan, merusak dan membinasakan tubuh Kristus. Hati-hati kata firman Tuhan. Ciri-cirinya apa? Kehadirannya hanya jadi pembuat onar dalam tubuh Kristus. Kekacauan, pertikaian dan perselisihan. Ini karena dasarnya apa? Iri, dengki, sakit hati. Nah ini. Orang yang sakit hati gak akan pernah membangun apapun. Tapi orang yang sakit hati, dia akan menghancurkan apa yang telah dibangun. Saya ulangi lagi saudara. Orang yang sakit hati tidak pernah bangun apapun. Tapi dia akan merusak dan menghancurkan apa yang telah dibangun. Saudara mau membangun yang baik, membangun terus di atas dasar yang telah dilakukan oleh rasul-rasul, amin. Di dalam pelayanan kita. Ayo, mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita melayani Tuhan.
bagian yang terakhir nih. Ada 2 macam dasar pelayanan kita. 1 Korintus 3, 12-13 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dasar pertama itu emas, perak, batu permata. Ini bicara tentang apa sih? Kita melayani Tuhan karena memang saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Panggilan Tuhan. Punya doktrin pengajaran yang benar. Punya motivasi yang benar. Berintegritas di hadapan Tuhan. Punya karakter yang mau dibentuk. Dasar yang kedua, kayu, rumput kering atau jerami. Next. Ambisi pribadi, doktrin pengajaran yang sesat, motivasi yang keliru, karakter yang tidak mau dibentuk. John Maxwell mengatakan begini, saudara. Orang yang memiliki integritas, sama-sama kita baca bagian ini yuk, quotation ini, 2, 3. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki nilai-nilai yang tidak dijual, prinsip-prinsip yang tidak dapat dikorbankan, dan keyakinan yang tidak bisa dihancurkan. Mari kita melayani Tuhan di ladang Tuhan dengan integritas. Setiap kita pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin pada hari ini dilantik, diteguhkan kembali dalam melayani Tuhan di tubuh Kristus, gereja Bethel Tabernakel dari Yesus. Marilah kita sama-sama melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dan melakukan terbaik serta hidup berintegritas sehingga pelayanan kita berdampak, saudara. Bagi keluarga kita, bagi jemaat, bagi masyarakat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya minta para pemain musik. Kita akan naikkan pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, oh, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani, oh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan, sekali lagi katakan, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Biar setiap kami Tuhan kami boleh melayani Tuhan lebih sungguh. Dengan integritas, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kami Tuhan. Kami yang datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan teman-teman yang akan dilantik Tuhan. Nanti Tuhan berkati, urapi, kuduskan, layakan kami. Kami bersyukur Tuhan kasih kesempatan buat kami kembali melayani Tuhan. Kami yang belum ambil bagian dalam pelayanan, biarlah setiap kami punya kerinduan yang sama Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dan terlebih lagi kami punya hidup yang berintegritas. Sehingga dengan hidup kami Tuhan, kemajuan Injil semakin nyata Tuhan. Sehingga melalui hidup yang berintegritas kami boleh melihat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dengan kehidupan kami yang berintegritas, kami dengan berani bersaksi tentang nama Tuhan. Dengan kehidupan kami yang berintegritas, motivasi yang keliru itu Tuhan singkapkan. Tuhan bereskan hati kami Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan di hati Tuhan. Kami boleh lebih lagi Tuhan melayani dengan kesungguhan hati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tinggal kepada kami hati dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan pemberian kami. Kami boleh memberikan yang terbaik. Kami percaya ketika kami memberi kami tidak akan pernah berkekurangan. Tapi Tuhan sanggup memberkati setiap kami. Kami juga berdoa untuk mungkin teman-teman kami yang hadir. Jemaat Tuhan yang hadir. Pada pagi hari ini mereka sedang menghadapi masalah. Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Berikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang terikat dilepaskan. Yang terbelenggu dibebaskan. Terima kasih Bapak. Kami sudah dengar firman Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi Roh Kudus terus mengingatkan kami, terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kepada petugas kolektan.
bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku mencerahkan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana ku menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku mencerahkan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus akan memberkati. Kita nyanyikan pujian yang terakhir. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan Tuhan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Demikian juga pelantikan para diakan, para koordinator yang sudah kami lantik hari ini tanggal 10 September. Bila mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh kompak satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati kegiatan sepekan, mulai hari Senin sampai hari Minggu yang datang,
biarlah setiap kegiatan boleh berjalan dengan baik, biarlah Roh Kudus boleh bekerja, dan kami boleh menikmati anugerah dan kebesaran daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.